Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Razak Fauzan dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik, jurusan Informatika dengan NIM 33370400079. Dan ya, di sini seperti kalian bisa lihat, saya diberikan tugas oleh mata kuliah struktur data, di mana saya diminta untuk memberikan contoh gitu ya, uh, mengerjakan gitu, membuat dua nih program. Seperti kalian bisa lihat di sini yang pertama itu ada dari contoh program biner di atas, buatlah program pohon biner yang dapat melakukan tambah data secara serentak. Ya, yang pertama dapat melakukan masuk data, melakukan traverse, mencari data yang kita inginkan gitu, lalu menghitung jumlah not. Ya, di kesempatan kali ini saya diminta untuk menjelaskan apa itu uh, binary tree ya teman-teman, pohon biner gitu ya bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi kita langsung masuk saja, karena ini akan lumayan panjang gitu ya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini menggunakan structure lagi, sama seperti beberapa video sebelumnya. Uh, di yang kalian bisa lihat di sini masih menggunakan library yang sama gitu ya, library IOStream, karena kita akan menggunakan cout lagi, include stdlib.h. Di sini akan menjadi pusatnya untuk tree gitu ya, binary tree. Selanjutnya using namespace std, ya seperti biasa juga digunakan untuk tidak menggunakan std di tiap cout gitu ya. Selanjutnya ada struct-nya. Kita perlu mendeklarasikan struct-nya. Di sini saya menggunakan nama not lagi seperti kemarin. Kalian bisa menggunakan tree atau apapun ya. Di sini hanya untuk nama dari parameter tersebut, jadi tidak terlalu ini. Dan di sini saya menggunakan data integer. Jadi yang data yang akan saya masukkan untuk menjadi data di dalam uh, si tree-nya ini adalah angka gitu ya. Agak lebih mudah dilihat. Lalu di sini ada not kiri dan not kanan. Ini adalah konsep dasar dari tree ya teman-teman. Mungkin agak sulit, tapi saya akan jelaskan sambil berjalan. Not pohon sama dengan nol. Void tambah. Not root. Apa itu root? Root itu adalah uh, data paling atas ya teman-teman. Jadi saya tunjukin aja biar lebih mudah. Itu adalah perwujudan langsung gitu ya dari tree itu. Nah, ini adalah perwujudan langsung tree-nya. Dimana seperti kalian bisa lihat di tree ini bentuknya seperti pohon di aritmatika gitu, semacam perhitungan, di mana yang paling atas ini adalah namanya root, lalu yang anakan dia ini adalah sebutannya parent, karena parent ini biasanya memiliki anakan lagi yang disebut children, anak-anaknya. Lalu yang paling ujung ini, di mana mereka tidak memiliki anak lagi, disebut leaf, alias daun. Dan tingkatan-tingkatan mereka ini memiliki nama juga disebut level gitu ya. Di mana yang paling atas ini level 1, level 2, ya kan, ini generasi kedua gitu kan, ini generasi keempat, ketiga maaf, lalu ini generasi keempat. Nah, seperti oke, nah, untuk sekarang itu aja lah yang perlu dimengerti ya. Selanjutnya not root gitu kan, integrate data baru. Jika root sama sama dengan nol alias kosong gitu kan, not baru menjadi not new not, baru data sama dengan data baru, baru ke kiri nol, baru ke kanan root sama dengan baru. Si out data, data baru ini adalah inputan yang telah kita masukkan ya teman-teman untuk data barunya. Dan di dalam perintahnya tadi, si tambah ini memiliki modifikasi sedikit gitu dibandingkan dengan contoh yang diberikan oleh dosen saya, di mana dapat melakukan tambah data secara serentak. Karena di contohnya tidak bisa serentak gitu ya teman-teman. Di sini kita dapat memasukkan data dengan jumlah yang kita inginkan, tidak seperti sebelumnya. Uh, else if gitu, data baru, root data tambah data kiri data baru. Nah, kalau kita masuk ke kiri, root ke kiri gitu ya, dia akan masuk ke kiri. Dia akan masuk ke kiri dulu, maaf. Jika udah penuh akan masuk kanan. Jika selesai, kalau bukan termasuk ke semua yang di atas, maka data baru sudah ada. Selanjutnya, void pre-order not root jika root bukan sama dengan nol gitu ya. Jika root itu tidak sama dengan kosong gitu, baru bisa dimunculkan gitu. Cara munculkan, oh iya, di sini seperti yang kalian bisa lihat ada pre-order, in-order, dan juga post-order. Nah, di dalam binary tree ini adalah prosedur dasar gitu ya, teman-teman, untuk menunjukkan bagaimana munculnya uh, data binary tree ini. Dari di sini misalkan nih, pohon ini tidak muncul secara MA, jadi seperti M A lalu A lalu R S T E E gitu, tidak. Namun ada cara keluar masing-masing, teman-teman.
Sekarang kita lanjut dulu. Void pre-order not root, if root bukan sama dengan null, seperti tadi, si output data kiri kanan. Perbedaannya di sini teman-teman, ada di bagian yang lokasinya bakal muncul seperti apa. Lalu void in order not root, if root bukan sama dengan null, seperti tadi, in order root kiri gitu. Lalu baru ke kanan, namun ada jaraknya root data gitu. Void post order not root, if root bukan sama dengan null, maka ada perbedaan juga, dia kiri, post order kanan. Namun di sini ada bedanya nih, post order ini akan memunculkan datanya dengan caranya sendiri gitu ya. Ya, kita lanjut saja ya. Integer hitung not. Nah, ini permintaan yang dimodifikasi tadi, hitung not root, if root sama dengan null, return else, return 1, plus hitung not root kiri plus hitung not root kanan. Seperti yang juga mungkin sadari, di sini ini menggunakan integer lagi ya teman-teman. Seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita harus menggunakan integer gitu, tidak bisa void jika ada return yang menggunakan angka lebih selain dari 0 atau menggunakan return. Karena jika returnnya itu semacam 0 itu akan terjadi error ya teman-teman. Selanjutnya integer main, ini adalah program fungsi menunya. Di sini cara pilihan, ini kita menggunakan pilihan integer data jumlah not. Selagi true gitu, selagi benar, sistem clear screen ini saya gunakan biar nggak terlalu numpuk ya, terbanyak banget datanya ribet. Program binary, menu tambah data, lihat pre-order, lihat in order, lihat post order, hitung jumlah not, keluar pilihan Anda. Sin pilihan, if last tadi ini gitu ya, ini untuk menunjukkannya gitu ya. Switch pilihan, case 1, berapa banyak data yang dimasukkan, kita masukkan datanya, lalu munculkannya seperti ini, sama seperti kemarin nih, percis banget. Sin data, tambah pohon data, kita dimasukkan ke pohon. Ini adalah tree-nya gitu ya teman-teman. Break, lalu case 2 mirip, dan case 3 juga mirip. Dengan case 4, mereka nih 2, 3, dan 4 ini sama gitu ya, mirip-mirip. Perbedaannya hanya di pemunculannya gitu ya. Post order, in order, dan juga pre-order. Lalu yang terakhir jumlah not dihitung not gitu ya. Case 5, lalu case X ya, untuk keluar gitu kan. Break, later. Nah, langsung mulai saja. Compile and run. Ya, mungkin agak membingungkan ya. Seperti apa sih contoh penggunaan tree itu? Semisalkan kita menggunakan tree itu biasanya ada di Google Maps, teman-teman. Google Maps itu adalah perwujudan langsung dari binary tree sesungguhnya. Ketika kita melihat suatu lokasi atau koordinat di peta, lalu kita mengkliknya bakal banyak data yang muncul. Nah, itu adalah contoh langsung dari binary tree. Nah, selanjutnya, baik, langsung saja kita contohkan seperti yang bisa di sini. Program tree binary, menu tambah 1, tambah data. Saya ingin menambahkan berapa banyak data, misalkan 6. Masukkan data ke 1, 9, data ke 2, 7, data ke 3, 3, 4, 6, 2. Lalu kita lihat pre-order 9, 7, 3, 2, 4, 6. Berarti posisinya itu seperti 9, 7, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 6 gitu. Jadi seperti itu ya. Lalu kita masukkan, kita lihat in order, output in order 2, 3, 4, 6, 7, 9, press ini itu continue. Lalu selanjutnya itu ada post order, post order ada 2, 6, 4, 3, 7, 9, hitung jumlah not. Yang terakhir ada hitung jumlah not gitu ya. Jumlah total not ada 6, lalu keluar. Itu untuk program pertama ya teman-teman. Selanjutnya ada tugas yang kedua, di mana saya diminta untuk menjelasin mengenai program untuk menampilkan node baru ke dalam pohon dengan menggunakan prosedur pre-order, in order, dan post order, sehingga akan mendapatkan hasil tampilkan secara pre-order LA K C N I, lalu tampilkan secara in order K A C I L K A N C I L, tampilan secara post order K N I C A L. Di sini ya seperti biasa sudah menyiapkan gitu datanya, agak cukup pusing soalnya kalau emang live coding. Include Studio H gitu. Ini library kita menggunakan library Studio, lalu Ponio, dan stdlib lagi seperti yang tadi, dan Yoastream gitu ya. Using member std, type dev struct node, chart S152. Nah, ini adalah untuk memunculkan gitu datanya.
Ya, nanti kalian lihat sendiri ya. Sugio sama Konyo ini untuk kan wujud gitu, agar lebih berbentuk mungkin kalimatnya. Not kiri seperti tadi, not kanan juga sama, not root to null sama, tambah data juga mirip ke tadi, namun ada perbedaan di mana baru S152 sama dengan U152. Lalu sisanya mirip, pre-order juga mirip, perbedaannya hanya di cout, root, S152, lalu ada data ini, lalu di void in order, di bagian cout-nya juga S152, lalu void post order, cout root S152, lalu langsung masuk ke menunya. Integrate main, char G152, tambah data root G152 sama dengan L, tambah data root kiri G152 sama dengan A, tambah data root kiri G152 sama dengan K, tambah data root kiri kanan G152C, tambah data root kiri kanan kiri G152 sama dengan N, tambah data root kiri kanan kanan G152 sama dengan I. Ini langsung dideklarasikan di sini gitu ya teman-teman, nggak pakai tambahan menu untuk memunculkan secara ini, dikarenakan dimintanya hanya seperti itu gitu, jadi tidak perlu rumit-rumit. Baik, kita langsung saja tunjukkan gitu ya teman-teman, tampilan secara pre-order, tampilan secara udah ada tuh, root, pre-order, in order, root, post order, root. Oke, kita tunjukkan. Ya, balik lagi tadi tentang fungsinya gitu ya. Dari data-data yang kita lihat dari maps biasanya kan muncul ada koordinat, tempat, rating, nilai, atau segala macam info orang-orang. Dan ya, seperti itulah munculnya. Mari kita lihat apakah sudah sesuai ya teman-teman. L A K C N I K A A N C I L gitu ya. K N I C A L C. Oke, sudah sesuai teman-teman. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit gitu ya. Mungkin masih banyak, sangat banyak pertanyaan dan sangat membingungkan gitu. Luar biasa rumit kelihatannya untuk awal-awal mungkin ya. Namun dasarnya mirip-mirip dengan not-notnya sebelumnya, di mana tapi di sini kita menggunakan lebih tepatnya binary tree ini memang menggunakan sistem untuk memunculkan data yang cukup unik gitu ya teman-teman. Nih supaya bisa lihat TERLSI gitu ya. Pemunculannya itu cukup unik. Di sini ada contoh pemunculannya. Nah, di mana pre-order atau prefix itu munculnya dengan cara depth first order gitu ya. Jadi disebut dengan depth first order, dia akan munculkan dari pertama dulu paling atas P gitu. Lalu akan memunculkan dari node paling kiri, cabang kiri A, S, U, R, T, R, I. Ya, maaf, ini dia jalannya ke atas dulu. Dia paling tinggi, lalu paling bawah, lalu kiri ke kanan gitu ya. Ini cukup membingungkan mungkin buat awal-awal, namun seperti yang bisa lihat, mungkin cara paling gampang menjelaskannya adalah melihat titik-titik merah ini ya. Kalau di kiri, jadi kita akan masuk seperti ini, lalu sini, dan ingat, lalu dari paling atas dulu, setelah dari kiri yang bawah, baru ke kanan yang atas gitu ya. Kalau kita menggunakan pre-order. Selanjutnya, in order gitu ya. Cara logikanya itu titik ada di bawah. Maka kita tidak melalui P, tapi langsung masuk ke S gitu ya. Pertama muncul itu adalah S. S, A, U, P, R, T, I. Dah, lalu gitu ya. Udah cukup jelas ya. Setelah kita melewati ini, yang paling pertama muncul adalah P. Namun kenapa tidak T dulu? Karena titiknya ada di sebelah sini, maka ini yang paling dekat gitu ya teman-teman. Jadi dia akan melewati ini dulu. R dulu baru T. Lalu I. Lalu yang terakhir post order, di mana ini simbol di bagian kanan gitu. Seperti apa munculnya? Karena titiknya tidak di bawah A, maka S akan mendekati U terlebih dahulu baru yang A. Jadi seperti ini. S, U, A, E, lalu ke R, karena R paling dekat, I, T, lalu terakhir baru P. Oke, semoga itu cukup bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.